Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu Syariful Maqasid yang saya hormati dan dimuliakan Allah, ini sebetulnya tasyakur binikmah dari yang tidak biasa dilakukan. Karena Kakak Zul ini beliau baru selesai juara Porda renang. Jadi tingkat daerah, dan insya Allah katanya 2024 beliau akan seleksi nasional. Makanya beliau syukuran atas nama dirinya sendiri, cuman ngajak ibu bapaknya. Saat itu saya mengajukan bulan Juli untuk syukuran atas syakur binikmah saat ini. Tapi sahur nanti sebelum rangkal nanti untuk Juli sina bunda duitnya kaburu bea. Jadi artinya ini sesuatu yang sebetulnya di luar dugaan. Bapaknya ibunya bangga punya anak. Saya berawal atau tahu sendiri bagaimana proses Jul ini menjadi orang yang atau menjadi bapak perenang yang juara. Awalnya untuk menterapi, bahwa dia diterapi dan akhirnya menjadi sebuah kekuatan bagi dirinya. Makanya saya katakan bapak naon margina murang kali nu hiper kedah direnangkeun. Karena nanti akan membentuk, kalaupun dia tidak menjadi perenang yang hebat, dia akan sedikitnya tidak terlalu hiper. Karena Rasul atau dalam sebuah keterangan ajarkan anak itu tiga: satu berenang, dua berkuda, yang ketiga memanah. Nah ini kelebihannya Zul ini, dia selain menterapi dirinya, ternyata dia punya potensi, dan akhirnya dikembangkan, dididik oleh para pelatih-pelatihnya, akhirnya menjadi potensi yang sangat luar biasa. Ibu bapak, ini bisa terjadi kepada siapapun, karena kata kuncinya adalah saya akan menerangkan kenapa orang mendapatkan mencapai cita-citanya. Sok sadayana biasa bukan kurang kali ulang sadayana. Bagaimana dia mencapai cita-citanya, bagaimana dia sampai pada tujuan hidupnya, karena dia memiliki atau melakukan trik-trik ataupun langkah-langkah yang sudah ada diterangkan dalam hadis dan ayat Quran. Karena Ustaz menyanyi kalau sampai ujung rangkeun sebelumnya, tapi untuk semuanya, ya. Ibu hoyong baru murang kali minimal incu urang mungkin sukses bukan saja akhirat tapi dunia juga kan. Alhamdulillah, ini juara Porda ini Bu, kalau dia dapat medali itu luar biasa, ya. Dia dapat rezeki dari Allah. Punten bunya di Jawa Barat mah kirang langkung biasanya mun kenging medali emas teh tara kirang 30 juta kenging hartos. Aya nu 75, aya nu 100 kumaha medali na, kumaha kejuaraanana. Dan ini Zul sudah bisa melahirkan dirinya sendiri sebagai potensi manusia. Makanya saya bersyukur mudah-mudahan ini jadi menular kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada saat ini. Apa landasannya? Ada 4 cara mudah menentukan cita-cita. Punten Pak, mimpi dengan punya impian berbeda. Orang bermimpi belum tentu jadi kenyataan, tapi kalau orang punya impian bisa terjadi. Ngan aya mimpi usok jadi mimpi kiih eta mah sok jadi. Nya mimpi kiih mah mimpi pipis itu selalu jadi eta mah. Karena apa? Karena bermimpi itu tidak harus jadi kenyataan. Karena mimpi itu mintalah ubus syaitan. Itu daripada apa? Rekayasa setan untuk menggoda kita. Makanya orang banyak bermimpi. Makanya ada sebuah penelitian, kalau anak dia bermimpi jelek dalam 3 ataupun dalam 1 minggu 3 hari berturut-turut, itu ada kemungkinan itu gangguan yang bisa nerap kepada dirinya, itu bahwa itu diantara dari bahan-bahan bipolar. Anak bisa gangguan jiwa kalau dia dalam 1 minggu 3 kali mimpi jelek berturut-turut.
Maka kayak murang kali taros gue langsung nyimpen bapaknya ya murang kali. Bunda, aku hari ini mimpi jelek loh. Besok mimpi lagi yang jelek. Besok lagi mimpi lagi yang jelek. Itu artinya asam lambung anak itu naik dan dia akan bermasalah di gangguan itu. Makanya ibu bapak harus tangani kalau dia bermimpi jelek lebih dari 3 kali. Dan 3 atau dalam 3 malam berturut-turut. Kayak ngimpi mah. Dia jadi ngimpi mah can jadi kenyataan, tapi itu menjadi bunga tidur. Jadi lamun ibu di ngimpi dipacok orang, eta cantang tuh bakal menang jodoh. Kebenaran ibu teh kerek maot salah kita. Jo maksud ngimpi dipacok orang jodoh alas ya alhamdulillah. Sigana bakal aya bisa laki nu anyar jo gitu we. Kade hanas ngadaguan ngimpi nu eta amang tak kabon dipacok orangnya anak. Dipacok nanyaan jodohnya cantang tuh datang karena belum tentu seperti itu karena tidak ada kenyataan dari sebuah mimpi kecuali dia Rasul. Kalau Rasul bermimpi itu pasti yakin. Kenapa? Karena dia wahyu dari Allah. Bapak teh mimpi menang lauk emas, bapak saya alhamdulillah doakannya bapak isuk di bawah pil-pil bahan rezeki ningali mimpi menang lauk emas ningali sinasa alama ulang di daguan usaha kita teh digawe 2 poe 2 penting jadi gawe nu mere lauk emas eueuh rezeki eueuh. Karena apa? Tidak jadi kenyataan. Yang menjadi kenyataan itu adalah apabila punya impian. Sekali lagi, tanamkan di anak kita impian. Jangan menanamkan dia sering bermimpi. Begitu aja. Ibu sok mimpen? Sok sakit tuh. Mimpen naon? Tunggu diterangkan, tak usah. Ya. 1. Lihat Bu, bagaimana dia mencapai cita-citanya. Kalau ada anak yang punya cita-cita, nggak apa-apa, tanya aja dulu. Ada yang mau jadi apa? Kakak mau jadi apa? Neng mau jadi apa? Tanya dulu. Tapi harus melalui proses yang pertama adalah sesuaikan dengan hobi dia. Sesuaikan dengan hobi dia. Kenapa? Karena sesuatu al-habbah apabila ada sesuatu yang dia cintai, yang dia hobikan, biasanya sok jadi. Hobina naon murang kali kena tuturkeun heula. Eta untuk menggapai cita-cita dirinya begitu kan. Urang makeun bae da geus karolot. Minimal ke anak cucu urang mana ini ditaruh nek hoyong jantan hoyong jadi presiden pan geus ini lain terpercaya karena takdir Allah masalahnya ieu urang masalahnya geus kolot teuing. Jadi dia harus sesuai dengan hobi dia. Matak buat tinggalnya ya. Aya murang kali sok tujang tajong. Eta teh buatin bakal beda di pemain bola. Kan we heula. Pokona mah teh kok anu buleut ditajong budak teh. Mun teh kok anu buleut di imah teh tajongan. Wah, saya teh kunaonnya budak kasananya gimana ngan tujang tajong we buat teuing bapak ibu buatin ieu murang kali teh bakal jadi pemain bola. Bapakna keur ngagoler sirahna buleut ditajong. jadi dan karena apa? Itu pemain bola termahal itu Ronaldo dan Lionel Messi. Si Lionel Messi itu dia itu awaknya alit karena dia ada gangguan hormon. Seluruh orang mengatakan dia tidak mungkin menjadi pemain hebat karena apa? Badannya kecil dan dia ada gangguan di hormonal. Dia daftar ke klub bola ini ditolak, klub bola ditolak. Akhirnya apa? Dibawa oleh ibunya, lalu ternyata di dalam rumah ibunya melihat dia, semua ditendangin oleh dia. Dan dia Bu, kalau dia bawa ini lagi kecil ini. Ketika usia 6 tahun itu kalau ada gelas, ini gelas itu digini-gini dan itu ternyata gelas itu seperti bola. Lalu ibunya lihat, wah ini ada potensi luar biasa anak saya. Akhirnya dengan badan yang kecil, lalu kemudian usia sekitar 9-10 tahun dia disekolahkan, ada satu klub sepak bola yang menerima dirinya. Akhirnya dia sekarang dibayar 1,9 miliar. Dari mana? Dari hobi. Jadi jangan dianggap enteng. Hobi itu akan bisa menentukan dari seseorang itu mendapatkan apa? Mendapatkan cita-citanya. Itu yang pertama. Bapak hobi naon? Sok beake bakal kagingan. Besaki-aki hobi meneh. Ya itu. Karena manusia dia akan dimatikan sesuai dengan hobinya. Ya. Inna nasa yamutu alaman ma'ama apapun yang dia cintai maka itu akan menjadi sebuah keputusan hidupnya dan matinya. Kemudian yang kedua, bayangkan diri sendiri nanti di masa depan. Ini namanya berimajinasi. Silakan ibu bapak ajarkan. Si budak ini sok aya gini sok ngabayangkeun kalau saya nanti sudah dewasa bakal seperti itu. Itu silakan, itu bagus itu. Berimajinasi dengan cita-citanya. Dan di dalam Islam tidak dilarang selama itu yang positif, begitu aja. Punten, kemarin pas diterangkan kusim kulitnya ternyata
budak keluar sekolah jadi bangsat. Jadi dia seringkali begitu dia ngaji ataupun belajar di depan gurunya, dia membayangkan bagaimana menjadi seorang pembawa atau seorang pencuri. Tetapi hebat apa? Dia tidak mencuri setiap rumah gurunya, itu aja. Jadi lamun rek mau itu imah guru mau jadi sana guru abdi tidak. Maka cek guru teh alhamdulillah ustaz sanapun anak aya jadi bangsat. Tapi cenah ayeuna teh ngabali macan nggak mau kamu si guru mah jadi karena si anak sudah berpikir walaupun dia menjadi orang yang tidak baik tetap kepada gurunya dia tidak pernah memberikan sebuah yang tidak baik. Dan ternyata si mulai kali ini teh lamun nuju diajar teh sok ngalamun berimajinasi kumaha lamun jadi nu eta. Dan itu bisa jadi cita-cita itu akan tercapai. Maaf Bu, ulah ngobrol ke batul. Mungkin Zul juga sama. Dia berpikir kalau saya jadi perenang, melihat perenang-perenang yang lain, lalu kemudian dia berimajinasi, termasuk saya sendiri. Sebelum jadi usaha begini, saya selalu berimajinasi duduk di atas mimbar. Pernah guru saya, dia ngisi di sebuah masjid yang sangat besar, saya ikut mendampingi bawa kitabnya. Saya di belakang begitu, saya lihat guru saya selalu ceramah. Lalu saya turunkan air mata pada waktu itu. Itu kurang lebih tahun berapa saya masih ingat, 97 pada waktu itu. Saya berpikir, ya Allah, saya nanti di depan, mungkinkah saya dapat berceramah di tempat itu? Allahu Akbar, subhanallah. Tahun berapa saya lupa lagi, 2014 saya ceramah persis di depan atau di tempat mimbar guru saya di sana. Padahal kalau mau ceramah di sana itu orangnya tidak sembarangan. Karena yang dihadapi adalah para pejabat semuanya. Itu tahu berapa saya ngomong. Saya begini aja. Saya sampai menangis lihat guru saya ceramah saya. Berimajinasi saya yang berada di tempat itu, lalu saya ceramah. Dan ini terjadi sampai saat ini. Pak, saya ngobrol dengan masjid ini, dia selalu memaksa saya untuk ceramah kalau bisa 1 bulan sekali. Padahal sebelumnya saya tidak pernah terpikirkan untuk bisa ceramah saya. Maka ibu kudu loba berimajinasi yang positif. Insya Allah budak ajarkan gitu. Ya, karena itu mah bayang-bayang bisa lucu. Jika sedang usah lucu mikirin abdi, jika pantasnya ibu pantas. Ayo di lamunan punya bawa ke bawah sare, jangan bayang-bayang. Itu beda itu masalahnya. Karena ibu imajinasikan kepada anak belajar untuk imajiner, dan itu adalah sesuatu yang dilakukan ketika anak kecil. Ketika anak-anak TK itu kan dia berimajinasi. Lihat aja anak-anak dia tidak basah ataupun apa, tidak muncul rasa ketakutan dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia seringkali berimajinasi. Maka kalau ayah murah kali naik tatangkalan, tong disinsinan dan budak mah geus mikir kumaha nangkot dina tatangkalan sakitu we. Kan kalau mendatang kaki aja ya, si orang kali teman pada naik di pikiran heula Bu, karena dia sedang berimajinasi berada di partai itu. Dan kurang disingsiran, ada tong naik kena tatangkalan sana besi gebis, padahal budak nama geus ngalamun di ditu. Nah kurang loba kasihan, akhirnya gimana? Terjadi kepada anak. Maaf Bu, saya bawa jamaah dan dia ternyata mau naik pesawat, dia takut itu. Nah kogek dia tinggal di dina pesawat, ulang ibu hayu ulang naik, hasil nagan Ustaz tuh coba. Dan ternyata dia ngobrol ketika di Jeddah, dia ngobrol, Ustaz abis sok disingsieunan kupun bapak lamun rek tuak taek teh teumeunang tuak taek bisi gebis bisi ragrag. Akhirnya saya ke bawah tua rek angkat ke ibadah atau umroh kamari anjeunna ngaulang payunan pesawat. Nah gitu. Maka kondisi dalam orang kalimat harus berimajinasi seperti itu. Jadi lamun aya kuda ngalangkung budak mah jauh mikir kumaha naik kuda sakitu ya Bu. Nah urang kok naik kuda sudah bisi gebis tuh. Jadi tungtung aku mah gebis henteu naik kuda henteu. Karena apa? Itu berimajinasi. Kemudian yang ketiga, ambil inspirasi dari role model seseorang. Nah, boleh kalau ngambil inspirasi. Yang tidak boleh itu sama dengan dia. Seueur geningannya Ustaz Dai hayang siga itu moal tiasa da gaduh karakter masing-masing. Cuman role modelnya ambil, harus ada figur otoritas. Murang kali kedah aya nu dipika contohna saha sakituku. Puntennya, yang paling cepat di anak adalah apa? Kalau tidak ayahnya ibunya, itu yang paling cepat. Kalau ternyata di ayah ibunya tidak menjadi role model, biasanya anak akan mencari figur yang lain. Biarkan. Sok geningannya murang kali Bu, kurang katinggal apa? Lamun hayang ieu geningannya baja hitam. Kemudian Batman, nah budak mah itu karena dia jadi role modelnya. Dia akan kalau dia yang ngomong suka diturut, karena apa? Jadi modeling bagi dirinya. Itu yang tidak pernah kita bayangkan. Maka kan heula antar, da budak kaina mah geuningan ka artis Korea bisa gara diturutan.
Ya, saya uang bingsong ada nggak? Lincing. Udah. Mereka diturutan lagunya, lipena diturutan, bajunya diturutan, nepikeun ka buukna diturutan. Kenapa? Role model itu. Padahal belum tentu anak kita seperti artis Korea itu. Beda dahar atuh. Maaf Pak, Ibu, Bapak punten Pak. Ibu tonton, kalau Ibu punya televisi yang internasional, itu buka televisi rata-rata di Korea itu iklan yang paling laku dan sering itu adalah apa? Satu, operasi plastik, yang kedua adalah diet. Kenapa? Karena di sana tidak mau orang itu hiji badan, muka dua, dia tidak mau jelek. Itu di Korea. Jadi di urang mah iklan yang paling seueur teh tuangeun, maka barang gayem we abad. Sok tinggalnya iklan di TV di urang. Da Allah deui dahareun deui. Kalau Ibu nonton di Korea enggak, yang banyak ditonton itu apa? Role model bagi orang sana apa? Satu, diet, yang kedua apa? Operasi plastik. Karena yang paling laku di sana adalah dokter-dokter operasi plastik. Karena di sana tidak ada hukum haram dan tidak. Tetapi kenapa? Lihat kalau anaknya dengan wajah seperti itu 1 bulan bisa berubah. Dan itu paling laku di sana adalah dokter-dokter yang dia melakukan operasi plastik. Jadi di rumah iklannya dokter-dokter operasi plastik itu muncul hampir per menit itu. Kenapa? Role model begitu. Maka koyana we di urang ada beda. Dan di urang mah malah kubu operasi plastik sakalian aya operasi plastik kamar gini selebritisnya beungeut nah jadi teu puguh. Tadi nah yang leuwih geuri eta jadi teu puguh beungeut nah tong disebutkeun ngaranna dibah. Nah pokona mah geus apal we kabehanana. Urang mah apal. Makanya kenapa di Indonesia semakin kuat karena iklannya role modelnya makanan, torojo deui ini, torojo deui sosis sagala we dahar. Ngagayem we hirupna. Karena apa? Role model. Ibu, Bapak harus jadi role model bagi anak kita. Karena dia tidak akan memfigurkan sesuatu kalau tidak sesuai dengan hobinya. Saya yakin itu. Dan saya pun punya role model, yaitu siapa? Ya, kalau tidak orang tua, yaitu guru-guru yang mungkin akan menjadi modeling bagi saya. Dan yang keempat, lihat kesempatan di sekitar. Lihat aja Pak, potensi-potensi di sekitar kita akan menunjang hobi kita. Mata Ibu tinggal, tong nganggap remeh karena kemampuan jelema gigireun urang. Buat ting jelema nu ku urang diremehkeun teh teu karasa ari teh bisa ngumpulkeun jami model kieu. Zul tidak pernah dikenal sebelumnya, tapi hari ini orang-orang hadir karena Zul bersyukur kepada Allah. Siapa yang kenal beliau? Tapi ayeuna mah Ibu Bapak hadir hadir. Dugikeun kanu hadir di dia teh mungkin sekolahnya lebih tinggi, tetapi Zul masih di bawah, tapi dia akan menjadi apa? Di sekitar akan menjadi potensi bagi dirinya. Simkuy masuk itu tingali we, buat tinggi gigireun urang teh bakal jadi naon. Nya. Punten Pak. Lamun aya tukang sampah 2 minggu teh sumping, ngadaknya. Ngadak. Mata kanu nyanakan sampah teh tong dicarekan. Naon sabab di mana ibu ga lieur neanganan. Kamana sih mah goya ieu cenah geus 2 minggu teh ka dieu. Atuh lain biceun sorangan atuh. Minimal kawas hayam ku ari hayam ngarah teu jadi sampah kumaha dipacokan sorangan. Pacokan ku sorangan atuh. Tapi begitu dia ada, tapi ibu bapak kadang-kadang tidak menghargai karena dia pekerjaannya rendah. Awas Bu, dari yang rendah ada kemungkinan itu jadi potensi bagi keberhasilan keluarga kita. Itulah cara untuk mencapai cita-cita. Nah sekarang tipsnya bagaimana? Bagaimana nanti tipsnya? Menilai untuk anak kita ya Bu ya. Ini juga bagi anak saya juga sama. Karena saya baca ini di kitab bagus sekali Minasi Ulwan. Beliau menyampaikan kalau anak Anda sukses karena dia melakukan tips-tips seperti ini. Pertama, tumbuhkan tujuan dulu. Apa yang dia ingin capai. Mungkin saya kalau nanti ngobrol sama beliau, sama Jun, apa sih cita-cita kamu, tujuan kamu menjadi perenang hebat apa? Mungkin jawabannya begini, saya ingin membahagiakan orang tua saya Ustaz. Saya ingin mengumrohkan orang tua saya ingin menghajikan orang tua saya ingin punya rumah untuk membahagiakan keluarga saya. Cita-cita itu tujuannya kalau jelas, mungkin dibuka dengan Allah. Kudu jelas Pak. Maka ibu lamun ningali Ka'bah, minimal bisi urang can teu ka ditu dipoto gigireun Ka'bah. Sok dipoto we heula, kumaha kewe. Cekrek urang teh, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan saya terpanggil ke sana. Minimal dipoto heula, geus dipoto lamun lami-lami ku urang disetting di dia dan nanti kita doakan kepada Allah. Ada ustaz yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semua kun fayakun yang tidak pernah terbayangkan akan terjadi dalam kehidupan kita. Satu, jelaskan dulu tujuannya apa.
cing jelas. Hayang janten naon insinyur, nah hayang janten insinyur ngara bisa nulungan batur, nah hayang jadi dokter ngara bisa ngabantuan batur, teteh tujuan teteh bakal ku Allah digampilkeun lamun tos jelas. Hayang janten naon dukasna mengalir we kos cai. Mun mengalir kumaha teuing lamun ngalirna ka laut lamun ka kolomeran kan jadi teu jelas. Jangan sampai tidak jelas tujuan hidup kita. Punten Bapak Ibu, cobi sumping ka dieu jelas teu tujuanana. Bade naon? Sok sakitu we. Ustaz abdi mah ka dieu teu jelas itu duka naon kabawa ku batur. Malah abdi ge teh teu puguh teh duka di darah mana kitu gerak. Ari eta ibu biasa nuntun, duka nuntuna gitu apa gitu. Matak di dirinya teh hulang-hulang we. Jadi bare materi awus ge naon dah hulang-hulang dan tujuannya tidak jelas. Begitu tujuannya jelas saya yakin akan ada yang dibawa dari sini. Insyaallah anak kita kalau ditanya visi misinya, kenapa Anda ingin itu? Ibu bapak akan tercapai sesuai dengan doa kita. Tang berarti ngadoakeun budak mah nu enteng we. Teteh sok didoakeun ku mamah ku bapaknya cing lancar cita-citanya tercapai sakitu we. Yang kedua, ibu bapak tanamkan kepada anak kepercayaan kemampuan dirinya sendiri. Tong ningali kemampuan batur entong. Naon sababna? Kemampuan batur beda otak. Budak batur can sarua tuangna jeung budak urang. Lihat kemampuan kita, kemampuan diri kita sendiri, kemampuan anak kita sendiri. Jangan memaksa anak kita untuk sama dengan orang lain. Tidak perlu. Biarkan dia melihat kemampuannya sendiri. Itu yang sangat enteng Bu yang saya rasakan. Budak ranking 20 kan baik tong dipaksa juga jadi 2. Sakamampuanana we dan diajarna budak. Ulang mah hayang rankingna cek budak we dong mama sakola tuh. Abi nu sakolana mah nu hayang rankingna dipaksa eta budak awas lamun teu ranking 5 cenanya lamun teu ranking 2 moal dibere jajan deui cek budak jeung mama sakola tuh. Karena apa? Karena seringkali Bapak Ibu kita seringkali memaksa dari di luar kemampuan. Skotlandia itu menghasilkan anak-anak yang hebat menurut survei pendidikan karena anak di sekolah itu dibebaskan dia pingin apa. Begitu. Mata di TK mah teh diajarkeun maca jeung nulis, TK mah cenah ulin we. Kenapa banyak TK yang gagal? Karena dia dipaksa anaknya kudu bisa maca dan tulis. TK itu playgroup, dia apa? Dia tempat bermain. Dulu tahun 1992 itu atau tahun 22 TK dibangun namanya Bustanul Atfal, yaitu apa? Berkebun dengan anak-anak, artinya anak main. Ngan TK ayeuna jadi teu jarati barudak teh sabab naon? Dititah budak siga maca kudu bisa baca jeung nulis. Akhirnya apa? Jadi beban bagi anak itu sendiri. Punten Bu. Besi ibu bapak gaduh murang kali lebet ka TK can bisa mata jeung nulis kan baik dan budak di TK mah kudu ulin. Kenapa? Karena dia akan kelihatan kemampuan dirinya sendiri. Kemampuan dirinya sendiri kelihatan. Pan kantos nu pinter masin kuringnya. Pan istri daya nu naon? Aya nu pinter masak, aya nu pinter dandan, aya nu pinter naon? Aya nu pinter ngobrol, aya nu pinter kodek. Ya sesuai dengan kepintarannya masing-masing kan bae teu kudu dipaksa tuh cenah tingali atuh cenah turutan itu mun pinter masak segala dipasak tingali cenah senal we ngeunah ku ibu nu eta da pinter masak aya nu pinter dagang haban we eta mah mama pupur ka ditu ka dieu nya dibikin ka teu kaop eta mah teu kaop aya kaca hayang we ngaca gitu kan tah eta mah pinter dagang aya nu pinter ngobrol we eta mah nepikeun ka keur sare we ngobrol we eta nuri mah pinter kodek. Kumaha pinter kodek teh? Kan? Ku batur ulah ku sorangan teu. Tah eta pinter kodek teh. Ku salaki teh ku batur ulah ku sorangan diantep. Nya. Ku ibu diantep nepikeun ka garing ari ku batur ulah. Atuh puguh we langsung Bu. Masalah kita jo langsung segala kepikiran mata kula ku ibu mah doakeun gitu kan nya bapak cing sehatnya ngarah ka mama ge seger kitu atuh. Tah atos Bu. Lah sok nomor 2 naon? Percaya pada kemampuan diri sendiri. Jangan memaksa untuk melihat kemampuan orang lain. Jual betul kan? Jual sendiri kan? Kemampuan sendiri percaya ya. Begitu nanti ditarungkan 8 orang untuk sampai ke finish, dia percaya pada dirinya sendiri. Akhirnya apa? Dia dapat finish di peringkat pertama. Dan itu yang menjadi kemampuan dirinya. Ini Jo yang depan, yang duduk di sini, yang baju kotak-kotak. Jo sini atuh Jo. Sini Jo. Ini ada yang mau lihat.
Sok hasya rek di film teh. Batur mah tinggal hayang di paroto jeung Ustaz ieu mah dicalukan. Sini Jul. Alhamdulillah. Nah, ini. Saya kenal beliau dari kecil, ya. Alhamdulillah, sini. Gitu. Sok. Tarik dia. Nah, gitu Jul. Kalau ngobrol kalem aja, kita ngajinya santai. Jul, berapa tahun latihan renang? 4 tahun. 45. Nah, ini sama Jul kita ya. Ini Mbak ini Bu, ibunya sama ayahnya itu karena Jul ini hiperaktif. Jadi gegalacangan budaknya. Kayak cicing gitu sih. Habisnya usah menihir senang budak itu. Dan dia diterapi, akhirnya dia awalnya terapi. Jadi Jul mulai berenang 4 tahun. Pada saat itu ketika terapi diajarkan gaya apa Jul? Gaya bebas. Nanti kalau terapi lebih bagus itu gaya punggung. Kalau anak diberikan gaya punggung itu biasanya bagus Bu. Nanti otaknya akan bagus. Kemarin Jul ini juara apa? Juara apa? Oh di Bekasi. Di Bekasi. Nah, itu gaya apa kemarin juara? Gaya bebas semua. Gaya bebas semua. Cetakan bebas wae juara. Komo lamun teu bebas Jul. Ya, alhamdulillah. Nah, apa sih menjadi kebanggaan Jul apa? Ketika ternyata Peperda juara dan 2024 katanya akan seleksi nasional. Kira-kira apa yang ingin Jul ungkapkan dengan rasa yang Allah berikan pada saat ini? Ya bisa banggain orang tua yang pertama, terus ya bisa banggain orang-orang di sekitar. Alhamdulillah. Cita-cita Jul untuk anak-anak, ibu-ibu yang hadir di sini, bapak-bapak, mau doain apa buat mereka? Nah, semoga rezekinya lancar dan ya dan ya itu aja. Alhamdulillah. Nggak apa-apa ini punya. Jul udah bisa bicara begini, alhamdulillah ya. Di dalam konsep hidup, Jul percayakan ya dengan kemampuan diri Jul ya. Ya, saya Kira-kira untuk ke depan mau jadi apa Jul? cita-cita pengen jadi dokter. Jadi dokter, tapi dokternya sambil berenang gitu. Oh iya katanya jadi mari sana balik ke ya. Kita pasien nanti dialungkan ke kolam renang. Jadi gitu. Ya dari Mas Saur Jul saya Ustaz. Saur Jul jadi pingin jadi dokter sambil berenang. Ya bagus nggak apa-apa. Insya Allah Ibu ya, ini walaupun saya tidak mengkhususkan beliau, tapi ini sebuah tasyakur binikmah beliau dan orang tuanya juga semuanya. Usah doain Jul nanti di 2024 akan seleksi nasional ya. Mudah-mudahan diterima tanpa ada apapun. Seorang juara itu Jul bukan harus dia berhasil finish pertama, tetapi dia melakukan kejujuran dan yang terbaik. Doa Jul mudah-mudahan untuk semua yang hadir di sini dijabah oleh Allah ya. Semakin sukses ya, alhamdulillah. Badan nerasi bisa nyaos, Jul. Ya udah tuh. Ya temani aja nggak apa-apa. Mau sana ceramah, mau kan bagian pusat ceramah mah. Jul mah terus kan renang. Nah, insya Allah beliau juga Ustaz sudah minta sama orang tuanya untuk melatih anak-anak yang diterapi di pesantren holistik. Jadi beliau yang melatih nanti untuk yang di pesantren holistik. Anu murang kali alim diajar, anu murang kali alim sakola, anu murang kali sok gede amek rangkete direnangkeun Bu. Dan itu nanti dilatih ini nanti insya Allah Jul yang akan membimbingnya. Karena Ustaz percaya dengan prestasi beliau dan beliau bisa untuk melatih. Jadi Ustaz hanya bikin kurikulumnya dan diantaranya Jul. Dan saya sudah diizinkan oleh orang tuanya untuk melatih di pesantren holistik. Kayak bisi ayam murang kali yang awalnya begitu, insya Allah. Karena saya ngomong ini itu benar dan itu adalah langsung Rasul menyampaikan. Kenapa? Karena renang dapat mempengaruhi sistem emosi anak-anak. Ya, tapi budak baum Bu, sok senang renang, ya beda. Bakal beda perubahannya. Insya Allah. Jul duduk aja di sini sampai tamat Ustaz ya, sampai jam 12.
Ya. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga Bu, bagaimana tipsnya? Yang ketiga, selalu haus akan ilmu, karena beliau pun terus mencari ilmu-ilmu di YouTube, di mana ngobrol dengan pelatihnya juga dia hebat untuk melatih sampai dia. Kenapa? Anak yang dia kalau ingin ada cita-cita dan dia selalu mencari ilmunya, itu akan berhasil. Ya. Nah aku satu cukup dia sakit dan terus dari diajar. Terus saya di pilarian ilmu tadi mana we naon sababna kabayang ku simkuring Bu lamun simkuring ngaji unggal poe terus diajar di mana ilmuna jamaah bakal bosan dan dia akan pergi dengan sendirinya. Nah ustaz nu eta keneh geus moal ngaji deui bisa eureun. Jadi naon kenapa Anda jangan banyak mengeluarkan tapi tidak memasukkan sesuatu. Orang yang BAB harus makan, orang yang makan harus BAB. Itu teori. Haben we micen ari tuang henteu bea awak atuh. Ibu bapak haben we tuang ari micen henteu nya ngabadagan awak segede angkot. Ya, karena apa? Karena harus ada sesuatu yang keluar, harus ada yang masuk, keluar masuk. Orang yang haus terhadap ilmu dan pengetahuan, maka dia akan berhasil. Itu akan berhasil. Maka bapak ibu tong bosen ngaji mah naon margina. Mudah-mudahan dicontohkeun murang kali sakitu. Kita tinggal budak alhamdulillah ya bapak saya senang ngaji ya, alhamdulillah ya ibu saya senang ngaji. Si budak teh jauh teh ati dinya teh Bu sok maca di jero imah teh sok memeh bobo maca. Nah karena dia melihat ternyata orang tuanya juga getol. Jangan pernah kita untuk terus haus terhadap ilmu harus terus dilakukan. Kenapa? Innallaha yarfa'u min ibadihi. Sesungguhnya Allah akan mengangkat seseorang itu dengan ilmu dari beberapa derajat dalam kehidupannya. Kemudian yang keempat, melakukan networking, harus ada relasi supaya dia itu sukses. Maaf Bapak Ibu yang hadir di pengajian ini semua adalah saudara saya. Saya kenal dengan apa? Dengan tim ini. Semua saya hadirkan bukan karena saya yang pintar, tapi mereka membantu saya. Itulah networking. Itu saya Bu. Namun aya alamat pangaosan teu kapenak simkuring matos aya pinna kumaha pamilariankeun heula bisi usah kalangsu. Saya tidak memaksa tapi mereka yang sudah secara otomatis menolong. Ustad kade cenah nyanak mobil ka dieu mah anu gilingna badag naon bilih ka dieu mah cenah tinggal di jalan Rinyul di wartosan ku saha eta kununa anu ngabantosan. Ustad ka dieu mah cenah tong nyanakna naon nyeker we di wartosan simkuring. Nah kadia mah cenah moal labetna naon di wartosan gitu. Karena apa? Ada networking, ada hubungan sehingga memudahkan dalam karir dan dalam hidup kita. Ibu, kudu loba kenal jeung jelema ngarah gampil dina mayunan kiru. Kartos nomor 4 silaturahmi teh ieu teh. Hubungkeun jeung jami, networking. Namun ibu bade masak naon wae, bapak bade nuang ngademel nawe, mun apal jeung ieu babari tinggal ditelepon, apa jeung ieu babari tinggal nelpon, naon margina saling membantu, itu akan kuat. Anak kita pun akan sukses kalau ternyata banyak relasi dengan siapapun. Hubungkan anak kita dengan yang lain. Yang penting dia tetap positif. Terakhir, selalulah berpikir positif. Pak sigana budak urang mau ada dina naon cenah. Katingali mah ku uleud kieu. Ulah nyarios gitu buatin jadi nanaon nya punten mending jadi hansip mending jadi kapolri. Hah? Iya punten Bu mending jadi pejabat mending menjadi rakyat. Hah? Buat apa jadi pejabat tapi unggal peuting ngimpi di udak-udak KPK. Tapi dia jadi rakyat tapi unggal peuting ngimpi di udak bidak dadari. Sok ini mana? Hirupna ge ngeunah naon sababna jadi rakyat tapi unggal peuting di udak bidadari ngimpina unggal gugah sare mani janabat. Nah cenah ibak wae mun alhamdulillah bogi ngimpi di udak bidadari ngeunah teh hirupna teh. Ari nu ieu tinggal gegebegan we balik pejabat dari udak-udak KPK unggal ngimpi. Gebeg di mata sok naros. Murang kali mending jadi pejabat mending jadi rakyat. Jadi ngulang
Mending jadi rakyat diudak-udak bidadari, mending jadi pejabat diudak-udak itu Bu. Tuh, nya tinggal. Iya makan kering ngimpi ngaranna ge. Makanya jadi apa? Berpikir positif, buat teuing murang kali urang teh bakal jadi jalmi nu sae. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Milik saya juga nggak tahu. Apakah orang tua saya tahu bahwa Ustaz Ucu bakal milik duka pun bakal matos ngantutkeun kemudian apa keneh mah ayeuna ulah betul itu si Ucu ngaji teh sakitu. Saat saya bukan senang mengaji teh lain itu pun dia orang tua saya tidak tahu bapak saya karena beliau sudah meninggal lebih dulu. Tapi tidak pernah terpikirkan ngan positif we cing loba anu nyaah, cing loba anu nyaah senang tahu itu. Dan saya selalu berpikir positif dalam langkah jadi hebat. Sehingga jadi ulang kali gitu, cing loba anu nyaah. Dan bae bapak mah jadi nanaon, nu penting mah jadi loba anu nyaah. Lamun jelema geus loba anu nyaah bakal jadi nanaon. Paham ya Bu ya? Alhamdulillah. Kita tidak sedang membanggakan diri, tetapi ingin memotivasi bagi semuanya. Dan itu serba salah, mereka mungkin batu sieun gibah. Hari geran ngomongkeun sorangan sieun ria gitu. Manya rek ngomongkeun. Nah, Jul sudah hadir di pinggir Ustaz dan Ustaz bangga, mudah-mudahan nanti bisa membahagiakan orang tuanya. Ibu bapak tidak perlu khawatir karena nanti bisi ibu murang kali dari prestasi terus rek ngulem di Ustaz sok teu nanaon. Mohon bisi. Kunaon Bu pun anak alhamdulillah Ustaz juara ciri RT. Pun anak alhamdulillah cenah. Ciri panglilana sa RT alhamdulillah kenging piala sok syukuran. Lah panggil Ustaz Ucu. Nah, kayak urang tampilkeun di hareup budak teh kan orang tanya, "Naon ciri kowe?" Teh nanaon Bu nya. Kamari ge aya nu kasih kuring. Ustaz, bade syukuran, naon syukuran naon cing teh? Mun cenah abdi tos caraya jeung caroge, mana ge syukuran? Mun cenah alhamdulillah abdi teh cenah da ke rumah tangga mun asa mumat abdi teh ayeuna teh alhamdulillah mun asa plong, abdi bade syukuran kenging teh tinggal. Rek nu caraya wae tinggal hayang syukuran. Nya, batur mah era mun cara ieu mah alhamdulillah abdi cenah. Jadi kempelkeun tapi can cios aya teh da sim kuring isin ngusina. Baik anak, kita bisa diwawancarai di dia ya. Kenapa Anda cerai dan bahagia? Kan kita meren jujur, ya karena saya begini-begini. Kayak bisa ngago goreng tidak salakina, mata can waka di ACC enak. Tapi terus saya tiluan anu nungkeun mah. Nya nunjukkeun syukuran cerai. Aya deui anu kamari syukuran, pamajikanna maot kan anu syukuran kan. Haji nasib teh yang syukuran. Alhamdulillah cenah Ustaz abi teh ngadaguan lila maos cenah ayeuna. Tuh, tinggal gami teh beda-beda bu geuningannya. Tah urang mah sadayana mudah-mudahan ibu kesimpulannya innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi nafsihi. Allah tidak akan berubah status kita dan kita akan menjadi apa kecuali kita sendiri yang punya perubahan dalam diri kita sendiri. Silakan catat materi-materi yang dari saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan nanti melahirkan anak-anak yang terbaik. Yang penting murang kali berprestasi dan punya prestise, dan diantaranya dia tidak lupa untuk selalu berbakti kepada Allah dan kepada orang tuanya. Itu materi dari saya tidak akan lama di sini, cukup catat eta tanamkan di rumah tangga, insya Allah ibu bapak akan melihat anak kita menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Mudah-mudahan Mama Jo sareng lamana hatur nuhun sudah ngundang Ustaz. Dan insya Allah ini jamaah semua berdoa untuk semuanya, dan insya Allah nanti rezekinya diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang hadir, terima kasih semuanya, semua media yang sudah meliput hari ini, juga tim yang selalu mensupport dakwah saya dimanapun. Nanti bertemu kembali, dan cukup sekian hari ini, mudah-mudahan dapat berjumpa kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.